Cek suara saya terdengar untuk yang di Zoom. Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Wih, langsung hening gini ya. Bahagia gue. Ntar ya. Nah, oke, kelihatan ya sekarang ya. Coba Bu Ayunya dada-dada dulu di sini. Kelihatan kan saya kan ya? Oke. Ini perdana. Ini kayak gini kayak abis nerima award gitu ya ini. Gimana sih? Gini kali ya. Oke, sebentar saya tutup dulu. Oke, ini TPB 13 dan 14 ya. Baru pertama masuk ketemu saya. Mungkin saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Gimana Siang, kabarnya Ibu. hari ini? Siang, Bu. Oke. Ini baik yang di Zoom, kalau nggak salah yang di Zoom yang TPB 14 ya, bener nak yang di Zoom? Benar, Bu. Oke, yang hadir adalah TPB 13. Jadi mungkin kalian udah dapat sounding-soundingnya. Kalau mulai semester genap, TPB-nya udah nggak segendut yang kemarin ya. Kalau kemarin ada berapa kelas tuh kalian waktu KIDA 1? Ada, 3 kelas, enak dong ya, nggak terlalu gendut ya. Saya kebagian waktu itu ngajar TPB 1 sampai 5, berarti berapa? 5 kelas, ditambah ada yang kelas mengulang. Jadi ada 6 TPB tuh dalam satu kelas besarnya. Nah, jadi untuk semester ini dari LTPB sudah mengecilkan, merampingkan kelasnya. Jadi satu kelas besar itu hanya terdiri dari 2 TPB, gitu ya nak ya. Jadi Bu Ayu di sini kebagian untuk mengajar TPB 13 sama TPB 14. Sistemnya adalah kalian berganti-gantian. Kalau hari ini kalian datang di sini, berarti minggu depan kalian belajar kimia dasarnya secara online lewat Zoom gitu ya. Oke, karena keterbatasan ruangan kita. Jadi kalian doakan mudah-mudahan yang gedung depan, gedung F, gedung E itu ya, itu kan kalau nggak salah akan menjadi GKU ya, gedung kuliah umum gitu ya, mudah-mudahan segera selesai pembangunannya. Jadi kalau kalian udah masuk ke kuliah prodi gitu ya, berarti udah full offline ya kuliahnya. Oke, mungkin perkenalan dulu. Sebelumnya nama saya Aditya Ayu Wulanda, boleh manggilnya Bu Ayu gitu ya. Tapi biasanya seiring berjalannya waktu, gara-gara saya sering manggil Cuy gitu ya, banyak yang ininya Bu Cuy, udah saking lupa nama saya siapa gitu ya. Jadi boleh manggil Bu Ayu, boleh manggil Bu Adit. Mungkin ada nggak di antara kalian yang pernah melihat saya sebelumnya waktu ujian-ujian kemarin? Oh enggak ya, kalian kemarin dapetnya di mana? Labtek mana? Waktu ujian KIDAS? Waktu UTS sama ini, UTS KIDAS bukannya ini ya semuanya offline di lab? Labtek berapa? Oh ada Labtek 1, ada yang di Labtek 3. Labtek 3 ruangan, oh mungkin kita ada di ruangan yang berbeda ya. Bu Ayu tugasnya di Labtek 3 kemarin. Oke, jadi untuk pertama kali, Nakku, jadi seperti biasa kita akan bahas dulu kontrak kuliah ya, sebelum kita mulai perkuliahan. Jadi untuk gambaran kimia dasar 2, bukannya nakutin ya, tetapi kalau dilihat dari materinya itu sedikit meningkat dari kimia dasar 1. Ya, jadi nanti di kimia dasar 2, sedikit gambaran, di sini alumni SMA atau SMK kebanyakan? SMA, ada yang dari SMK nggak angkat tangan? Wah, kalau dari SMK itu berarti perlu effort lebih ya untuk belajar. Karena nanti di KIDAS 2 nak, itu kita banyakan akan belajar materi-materi yang pernah diajarin di SMA kelas 11. Masih ingat nggak kelas 11? Nanti ada laju reaksi, ingat? Nah, kemudian ada kesetimbangan, ingat? Terus ada asam basa, ingat? Nah, jadi nanti mulai nyari pH gitu ya. Nah, itu akan ketemu di kimia dasar 2. Nah, ini kalau saya ya kesetimbangan ya. Jadi mungkin langsung ke sini saja ya, indikator pencapaian. Ini boleh nanti dibaca. Nah, ini ya. Jadi sistem kelasnya itu adalah hybrid seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kamu ganti-gantian. 2 minggu sekali kamu di sini ketemu sama Bu Ayu untuk belajar secara langsung ya. Nah, kemudian seperti biasa nakku, nanti akan ada kuis terstruktur ya. Nah, biasanya kemarin mahasiswa itu suka kadang-kadang lupa ya ngerjain kuis terstruktur ya. Kalian enggak kan? Kadang lupa sih ya. Jadi sebenarnya nakku, kuis terstruktur itu akan dibuka rentang waktunya adalah 2 minggu. Jadi misalnya ini kuis untuk minggu pertama, itu sebenarnya dibuka dalam kurun waktu 2 minggu gitu. Tapi bukan berarti kalian nanti gitu. Takutnya apa? Takutnya nanti
dari batas waktunya kamu lupa gitu ya, akhirnya tidak mengerjakan kuis. Karena kuis akan masuk ke dalam skema penilaian kita. Lumayan loh kan? Kan kuis itu berapa untuk lulusnya? 80 bukan? Iya, susah nggak dapat 80? Susah, susah ya. Padahal kan 3 kali mengerjakan, Nak. Masih susah ya? Aduh, ya udahlah. Nanti kan apa namanya kuis nanti di sini jadi penilaian ya, Nakku ya, nih. Ya, jadi UTS-nya 30%, UAS-nya 30%, praktikumnya 20%, kuis dan tugasnya 20%. Lumayan ya. Kuis dan tugas ya. Oh iya, ngomong-ngomong kemarin Kida 1 aman nggak? Lulus semua? Semoga tidak ketemu sama rantai karbon ya. Tahu rantai karbon? C gitu, mudah-mudahan enggak ya. Jadi kalau misalnya yang semester lalu, Bu, aku ngerasa kurang puas sama KIDAS 1, mudah-mudahan di KIDAS 2 bisa ditingkatkan lagi ya. Nah ini untuk penilaiannya Nakku, UTS, UAS, praktikum sama kuis tugas masih sama kayak KIDAS 1 ya. Biasanya kamu ketolong di sini ya, praktikum ya. Praktikum biasanya kan nilainya bagus-bagus ya. Nah ini untuk kategori penilaian masih sama, tidak terlalu berat. Untuk mendapatkan nilai A cukup butuh nilai 72. Susah nggak dapat 72? Susah banget ya ininya ya. Ya udahlah, jadi ini bisa jadi pakem kalian, Nak. Jadi sebenarnya kuliah itu nanti kamu bisa menyusun strategi. Misalnya, oh aku targetnya kimia dasar dapatnya 72. UTS aku targetnya nilainya berapa? UAS dapatnya targetnya nilai berapa gitu. Jadi sebenarnya dengan persentase tadi, kamu itu udah bisa nebak ya, sebelum dosen mengeluarkan, kalau kamu udah punya coret-coretannya, sebenarnya bisa nebak kamu ada di rentang yang mana gitu ya. Nah, rentang ini bisa dijadikan sebagai motivasi kalian lah. Misalnya, Bu, aku pengen dapat A, berarti diingat-ingat minimal 72 gitu ya. Nah, ini masih sama kayak yang semester lalu, dan kalian akan dinyatakan lulus minimal dapatnya C, Nak ya. Kemarin kan sama ya, kalau D sama E diberi kesempatan untuk ujian perbaikan. Ujian perbaikannya enak kan? Online ya. Ya kan sengaja dibuat online kan, biar apa? Biar lulus kalian itu ya. Ya, tapi ada beberapa mahasiswa yang mungkin tidak memanfaatkan itu dengan baik, akhirnya ujian perbaikan masih jelek aja nilainya ya. Nah, ini materinya Nakku. Masya Allah ya. Apakah kalian asing dengan materi ini? Ayo, nah coba nanti ya kita lihat. Mungkin di yang Zoom ya masih kelihatan kan ya. Jadi di pertemuan pertama kita akan ngomongin larutan dan gaya antar molekul, coy. Ya, larutan dan gaya antar molekul. Nah, kemudian pertemuan kedua ketemu sama sifat koligatif. Ingat nggak? Pernah belajar ini nggak sih SMA? Pernah. Kelas berapa? Kelas 12 tahu. Ingat nggak sih yang itu loh, yang penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih. Lupa ya? Lupa ya? Ini masih generasi online ya kalian ya? Oke, ya udah nanti kita belajar lagi. Kemudian pertemuan 3 dan 4 ada kinetika. Kinetika itu laju reaksi loh, Nakku. Yang V, ya nanti nyari orde gitu-gitu ya. Nah, itu nanti di kinetika. Kemudian pertemuan 4, pertemuan 6 ngomongin kesetimbangan. Ingat nggak ciri-ciri kesetimbangan gimana? Yang itu loh yang tanda panahnya bolak-balik. Nah, ya nanti ketemu sama embes. Mula-mula bereaksi setimbang. Nah, nanti kita belajarnya di situ. Ya, pertemuan ke-7 pengulangan materi. Baru di minggu ke-8 kita UTS. Nah, tetapi UTS kan biasanya kita ngikutin jadwal dari LTPB ya. Belum tentu kimia dapatnya di minggu ke-8 gitu kan ya. Kalau nggak salah semester lalu kimia dapat di minggu ke berapa ya? 9, 10 gitu ya. Karena UTS-nya di hari Sabtu. Ya, nah jadi Bu, kalau gitu gimana dong untuk minggu ke-8? Minggu ke-8 kalau misalnya jadwalnya matching sama UTS berarti kita UTS. Tapi kalau enggak, biasanya minggu 8 itu free gitu ya. Tidak ada pembelajaran, tapi kamu ngikutin tetap jadwal UTS-nya yang sudah dibagikan di LTPB gitu ya. Nah, baru belajar lagi minggu ke-9 dan ke-10. Nah, ini pasti tidak asing ya. Ketemu dengan asam basa. Ingat kalau udah ngomongin asam basa nggak jauh-jauh dari pH. Ingat nggak sih pH? Yang ada log-lognya itu ya. Nah, nanti kita belajarnya di sini. Nah, asam basa itu lumayan luas cakupannya. Karena nanti akan belajar tentang penyangga, akan belajar tentang hidrolisis garam gitu ya. Nanti kita ada di asam basa 1 dan 2. Agak berat ya.
Karena mayoritas ini hitungan, nggak kayak semester 1 kemarin. Semester 1 masih hafalan ya. Nah, ini mayoritas hitungan. Nah, kemudian akan belajar di minggu ke-11 itu kelarutan dan KSP. Ingat nggak kelarutan dan KSP? Lupa ya? Yang ada S, gitu. KSP sama dengan S kuadrat. Kalau ingat sih ya. Bu, aku nggak tahu. Aku tidak pernah, itu pelajaran dari mana gitu ya. Ya udahlah, nanti kita coba ulas lagi. Nah, pertemuan ke-12 dan ke-13 itu kita kan ketemu sama elektrokimia, anakku. Elektrokimia itu yang ini loh, kelas 12 ingat nggak pernah belajar sel volta, sel elektrolisis. Nanti kita ketemu di situ. Nah, kemudian ini yang rasanya nggak pernah kamu temui di kimia SMA. Kayaknya kimia inti ini ketemunya di fisika kalau nggak salah, inget deh. Yang itu loh, yang nanti ngomongin peluruhan. Pernah dengar? Yang ada apa namanya? Peluruhan alfa, beta, gamma, radioaktif. Iya nggak sih, di fisika nggak sih? Kayaknya sih ya, kalau di kurikulum sekolah itu masuknya fisika. Ya, tapi kalau di kimia dasar dia masuk ke materi kimia inti. Pertemuan ke-15 pengulangan materi, kemudian pertemuan ke-16-nya adalah UAS. Seperti biasa, UAS nanti kita menyesuaikan dengan jadwal dari LTPB. Oke ya, kebayang materinya? Oke, jadi gimana, siap berjuang untuk KIDAS 2? Mudah-mudahan ya. Nah, nanti kita sama-sama inilah. Nah, jadi Ibu pengennya, kan untuk apa namanya, skema yang sekarang nakku, kelas besar sama kelas tutor, itu di bawah dosen yang sama. Ya, jadi kelas besarnya sama aku, nanti kelas tutornya juga masih di bawah Bu Ayu. Nah, kalau kelas besar itu kan dipecah menjadi kelas besar kan digabung menjadi 1, 13 sama 14. Kelas tutor 13 sendiri, 14 sendiri. Nah, jadi biar sinkron, misalnya Bu Ayu lagi ngejelasin materinya ini, nanti kita latihannya di kelas tutorial. Jadi misalnya aku jelasin gaya antar molekul gitu ya. Nah, latihannya seperti apa nanti di kelas tutor gitu ya. Jadi biar sinkron antara yang dijelaskan di kelas besar dengan kelas tutorial, gitu ya. Nah, sebelum ke sini nakku, ada pertanyaan dulu nggak seputar materinya ini? Aku terlalu banyak ini ya, banyak ngomong ya. Banyak bacot lo Bu, gitu ya. Ya maaf ya, aku udah kayak orang jualan obat ya ininya ya. Maaf ya, Bu Ayu tuh nggak bisa diem, nggak bisa kalau nggak ngomong. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Sini, aman? Aman Jaya Sentosa ya. Oke. Nakku, untuk mengerjakan kuis, kan kamu harus masuk ke e-learning ya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan nanti nakku. Ke e-learningnya, bentar. Ini aku stop share dulu ya. Ini yang di Zoom masih kelihatan kan ya ininya ya? Masih, Bu. Oke. Nih Bu Ayu stop share dulu. Aku ajarkan kalian untuk masuk ke enroll-nya, nakku. Itu nanti masuknya ke kuliah.itera.ac.id. Bentar, enable editing. Aku bisa ngedit ke sini enggak ya? Yang di rumah juga bisa ya nanti ini. Nah, atau di sini. Aku mau nulis bisa enggak sini ya? Jadi di kuliah.itera ya. itera.ac.id. Yang kelihatan di layar apa sih, Nak? Ini yang di Zoom. Coy. Tulisan Zoom. kuliah.itera. Iya, mantap. Jelek ya tulisanku ya, punten ya. Oke, jadi masuk ke sini, lalu kalian cari di course-nya itu adalah KIDAS 2 atau kimia, atau tak giniin aja lah, nakku. Bentar. Ini tak stop share, aku langsung praktekkan aja ya. Kita coba masuk ke share. kuliah.itera.ac.id. Udah bisa masuk semua belum ke situ? Kamu cari kimia dasar 2 ada nggak? Yang tahun 2022, 2023. Ada. Oke, butuh enroll kan ya? ki.itera.ac.id. Nah, gini nakku. Nanti kamu cari yang nih,
Course-nya Kimia Dasar 2 TA 2022/2023. Kelihatan? Ada nggak di ini? Nggak apa-apa, sekarang boleh mainan handphonenya atau kamu buka di laptopnya. Nah, coba, biar kita serempak enrollnya udah. Nah, enrollnya yang di Zoom udah kebuka kuliah.iteranya anakku? Udah, Bu. Sudah ya? Udah, Bu. Oke. Nah, enrollnya nak, udah nyampe masukin enroll belum? Nah, kodenya adalah KIDAS. KIDAS K-nya gede ya. K-nya kapital, KIDAS underscore TPB-mu. Jadi misalnya kalian 13 ya, berarti KIDAS underscore 13. Underscore tahu kan ya? Underscore. KIDAS underscore 13 untuk yang kelas TPB 13. Yang 14 KIDAS underscore 14. Bisa yang di Zoom? Masuk? Masuk nggak? Masuk, Bu. Udah masuk nggak? Ya, di kimia dasar udah clear all. Tadi ya, enrollnya dengan gini nakku, KIDAS underscore TPB kamu, misalnya TPB 13 berarti KIDAS underscore 13. Atau KIDAS underscore 14 sesuai kelasnya. Terima kasih. Nyambung ora? Iso ora? Masuk? Masuk nggak cuy? Yang di Zoom masuk nggak? Masuk? Masuk, Bu. Jangan salah enroll ya, karena Bu Ayu ngambil nilai kuis kalian kan dari situ. Makanya pernah ada kasus kan yang Bu kok kuisnya nilainya 0 ya karena salah kelas, di kelasnya nggak ada datanya ya. Ya wis, kalau udah ya, udah bisa enroll semua? Ada yang kesulitan? Ya, KIDAS underscore 13, KIDAS underscore 14. Nah, kalau misalnya udah, kita balik ke tadi kontrak kuliah. Mana tadi kontrak kuliah? Oke, udah ya, nanti dilanjutkan enrollnya. Nah, ini tata tertibnya nakku, masih sama kayak kemarin. Ya, jadi kehadiran wajib 100%. Maksudnya kehadiran dosen. Jadi kalau misalnya Bu Ayu berhalangan hadir, nanti kita jadwalkan di hari penggantinya ya. Kemudian kalau keterlambatan maksimal 15 menit ya. Jadi kalau lebih dari 15 menit nggak boleh masuk. Oke ya. Kemudian total kamu harus hadir di perkuliahan itu 80% dari 16. Berarti 80% dari 16 sekitar berapa tuh? 14 pertemuan ya. Artinya punya jatah bolos berapa kali? Iya, punya 2 kali jatah bolos ya gitu. Tapi misalnya Bu, kalau aku misalnya sakit, kalau ada surat keterangan dari dokternya dipersilahkan ya, itu nggak masuk ke dalam izin yang 20%-nya itu ya. Jadi masih ditolerir. Terus kalau kalian ada keperluan misalnya seperti ini, Bu, saya ditugaskan kampus untuk mengikuti lomba atau ada kegiatan, silakan dilampirkan surat tugasnya ya. Itu nanti masih diberikan toleransi. Kemudian berpakaian rapi, Ibu harap nggak ada yang pakai kaos oblong ya? Ada nggak nih? Nah, kalau mau pakai kaos oblong, boleh pakai ini, pakai outer ya. Kalau yang cowok-cowok pakai outer kemeja gitu ya. Kemudian tidak boleh menggunakan sendal atau sepatu sendal kecuali yang kakinya luka gitu ya. Misalnya sedang sakit kakinya, nggak apa-apa pakai sendal. Nggak ada kan pakai sendal? Pokoknya kalau ada yang pakai sendal atau sepatu sendal saya sita ya, saya buang sendalnya nanti ya. Oke, kemudian yang terakhir ini nakku, wajib mengikuti UTS sama UAS gitu ya. Nah kemudian kalau misalnya kalian tercatat di BAP, misalnya ketahuan contek-contekan gitu ya, maka dosen berhak memberikan nilai 0 ya. Nilai 0-nya misalnya UTS kok ketahuan nyontek sampai kecatat tuh sama pengawasnya, berarti UTS-nya langsung Ibu nolin. Sebesar apapun nilai kalian, gitu ya. Nah, jadi harapannya kamu tidak mencontek dan bekerja sama. Lalu silakan kalian kalau misalnya mau minta, kalau istilahnya anak sekarang transparasi nilai ya.
Nah, jadi sebenarnya nilai itu akan Ibu bagikan gitu ya. Jadi misalnya, oh UTS dapatnya berapa, UASnya dapatnya berapa, seperti itu ya. Nah, nanti kita persilahkan kalau misalnya kalian mau protes, kayaknya Bu Ayu salah deh masukinnya, kayaknya ini terlalu besar nilainya gitu ya. Tapi kayaknya nggak ada deh protes karena terlalu besar ya. Itu silakan saya layani 1 minggu setelah nilai keluar ya. Jadi biar nanti diurus untuk perbaikan nilainya kalau memang kesalahan penginputan nilai ada di saya ya. Nah, kemudian nih mahasiswa bisa meminta bukti hasil penilaian ujian. Jadi kalau kamu ngerasa misalnya kayaknya itu aku apa namanya mengerjakannya, aku yakin yang benernya sekian gitu ya. Kenapa ya kok apa namanya di ujiannya kok nilainya tidak sesuai ekspektasi kamu gitu ya. Nah, itu boleh silakan protes gitu ya. Saya persilahkan. Gitu ya. Oke, dari kontrak kuliah ini ada yang keberatan nggak tata tertibnya? Aman. Nah, karena kontrak kuliah itu kan harus ditandatangani ya, Nak. Oh ya, ini untuk referensinya, bolehlah nanti kamu bisa dari buku ini, dari kimia dasar SMA juga bisa menggunakannya. Nah, kontrak kuliah kan harus ada yang menandatangani, maka Ibu minta tolong TPB 13 sama 14 yang ada di Zoom, ketua kelasnya siapa? Siapa namanya? Aiman. Udah kayak ini ya, reporter itu ya, Aiman ya. Nah, nanti Aiman, Ibu minta tolong ini akan Ibu kirimkan ke grup WA kita. Nanti Aiman bubuhkan tanda tangan, terus kirim japri ke Bu Ayu ya. Oke, kalau yang TPB 14 siapa ketua kelasnya, Nakku? Saya, Bu. Siapa ini? Merdian. Merdian ya? Heeh. Merdian Iya, betul? Bu. Oke ya, jadi Merdian nanti Ibu minta tolong ya, Nak. Ini akan Ibu kirimkan ke WA grup, nanti ditandatangani ya, Nakku ya. Baik, Bu. Oke, nah ketua kelas ada tugas tambahan dari Bu Ayu ya. Ketua kelas tugas tambahannya adalah jangan lupa ketika kuliahnya online dokumentasikan screenshot bukti mengajarnya ya. Jadi kamu simpan ya minimal ada 3 foto. Jadi kalau hari ini TPB 14 yang online berarti tugasnya Merdian ya. Mer ya. Mer ya, Mer. Oke, nanti kalau apa namanya TPB 13 yang online berarti tugasnya Aiman ya. Oke, Aiman udah nggak jadi reporter lagi? Oh enggak. Ini jurusan apa sih kalian? Sorry, prodi apa? Wih, Tekim mantap coy. Selain Tekim apa Tekim semua? Oh, biosistem, oke lah ya. Berarti apa sih JTPI? Oh ya betul. Kalau Tekim itu anak buahnya siapa? Bu Desi ya, Bu Wika ya. Ngajar juga sih beliau, tapi kayaknya nggak kebagian di kelas kalian ya yang Tekim. Oke, kalau sudah, kita sudah siap ya belajar ya. Stop share dulu. Udah pemanasan? Udah. Biasanya kalau udah mulai ini ngantuk nanti ininya. Hup. Oke, kita masuk ke yang pertama. Cuy, yang di Zoom ini kelihatan itu enggak? Kelihatan satu layar enggak? Kelihatan, Bu. Satu layar apa 2 layar? Coy. Siapa tuh masuk? Iya. Di mana konverternya, anakku? Oh, terus aku kemana ya? 209 tapi nggak konverter ya untuk kuliah ya? Aduh, aku nggak punya lagi coy. Itu kuliah apa kamu? Bentar, coba aku memiliki itu secara pribadi nggak ya? Konverter itu maksudnya ini kan yang untuk oh, aku nggak punya ternyata anakku. Nah, itunya petugasnya aku nggak tahu. Di 209 nggak ada orang. Waduh, di mana ya? Itu ada Pak Hego nggak? Coba ke Pak Hergo. Itu kimia dasar sih sebenarnya, tapi coba tanya di kimia dasar punya konverter nggak gitu? Enggak yang berdiri itu. Pak Hergo namanya. Coba ya. Oke. Nanya konverter coy, aku nggak punya. Oke. Sip. Ini yang di layar kelihatannya apa, coy? Halo, halo. Cuy. Suara aku kedengeran nggak, cuy?
Yang di Bu. Zoom. Kedengeran Bu, masuk Bu. Oke, kelihatan Bu. gaya antar molekul nggak? Iya kelihatan Ibu. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk ya. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi materi yang pertama adalah gaya antar molekul cairan. Nah, sebenarnya sebelum Bu Ayu masuk ke materi gaya antar molekul, nakku. Jadi kalau kita ngomongin interaksi kimia, nanti sebenarnya kita akan mengenal dua istilah. Ada yang namanya gaya intramolekul, ada yang namanya gaya antar molekul. Kira-kira apa ya bedanya gaya intramolekul dengan antar molekul? Nih, ya nanti jadi ada yang namanya gaya intramolekul, ada yang namanya gaya antar molekul. Antar molekul. Oke, Ibu tawarkan dulu lah yang sekarang hadir di ruangan ini. Ada yang tahu bedanya nggak gaya intramolekul sama antar molekul? Dari namanya aja, Cai. Boleh resen? Nggak ada? Nggak ada yang ini? Nggak ada yang kebayang gitu? Intra sama antar. Apa kira-kira tuh? Hah, angkat tangan coba. Siapa namanya, Nakku? Dela. Oke, apa Del? Yang saling berinteraksi. Oke, terima kasih Dela. Nah, ini udah hampir bener nih ya. Ada yang mau melengkapi nggak? Oke, tadi kata Dela kalau intramolekul itu di satu molekul yang sama gitu ya. Kalau antar molekul itu bisa jadi beda molekulnya. Ada yang mau menambahkan? Oke, silakan. Namanya Nakku. Siapa namanya? Fitri. Oke, silakan Fit. Kalau intra itu contohnya deh, kalau enggak apa Fitri ingat nggak contohnya? Oke, tadi kata Fitri, terima kasih ya Fitri ya. Ini sudah menyerempet juga kalau intra itu sifatnya mengikat gitu ya. Kalau antar itu sifatnya saling tarik-menarik gitu ya. Oke, ada yang mau melengkapi lagi? Di kelas Zoom mungkin ada yang mau resen, silakan. Di Zoom, apa bedanya intra sama antar? Mary ya, Merdi. Ya, Merdian, silakan. Izin masuk Bu, yang saya ketahui kalau gaya intramolekul itu di mana atom-atom diikat di dalam molekul. Tapi ketika kalau gaya antar molekul itu ketika gaya yang terjadi dalam atom-atom itu sehingga dalam bentuk molekul atau senyawa. Jadi kalau misalkan antar molekul berarti di antara molekul-molekulnya. Sedangkan gaya intramolekul itu di atom-atom yang diikat di dalamnya seperti itu. Oke, kayaknya Ibu nangkep yang dimaksud dengan Merdian ya. Nah, mungkin seperti ini Nakku. Ibu ambil contoh ya, Coy. Kamu tahu air nggak? Tahu. Rumus molekulnya apa? H2O. Oke, kalau Bu Ayu gambarkan H2O, masih ingat nggak pusatnya siapa sih? Oke, Ibu gambar gini kan, berarti O, ada H, betul gitu? Aha, nah gini ya. Oke, nah kemudian misalnya Ibu gambarkan dua molekul H2O. H. Oke, nah gini Nakku, untuk memahami apa bedanya intramolekul sama antar molekul. Kalau intramolekul, namanya intra itu di dalam ya. Nah jadi kalau gaya intramolekul dia terjadi antara atom-atom di dalam suatu molekul. Maksudnya gini Nakku, misalkan pada senyawa H2O nih, Nakku, ada nggak interaksi antara atom yang satu dengan atom yang lainnya? Ada, contohnya antara H dengan O. Nah, ini ada ikatannya kan ya? Nah, berarti ada interaksinya. Nah, berarti itu disebut sebagai gaya intramolekul. Nyambung nggak? Jadi dia terjadi di dalam molekul itu sendiri. Nah, biasanya kita mengenal gaya intramolekul itu ada yang kita sebut ikatan ion, ikatan kovalen ya, kovalen tunggal, kovalen rangkap dua itu adalah masuknya ke gaya intramolekul. Nyambung? Jadi antara atom-atom di dalam molekul yang sama. Nah, sementara kalau antar molekul itu kayak gini loh, Nakku. Misalnya, kamu punya segelas air ya. Segelas air itu kan berarti isinya H2O ya, Nakku. Nah, kira-kira di segelas air, apakah molekul H2O-nya cuma satu biji? Enggak ya, bahkan ada jutaan. Kira-kira antara H2O yang satu dengan H2O yang lainnya saling berinteraksi enggak?
Yes, itulah yang disebut gaya antar molekul. Ya, jadi kalau intra berarti cakupannya adalah di dalam molekul yang sama. Tapi kalau antar molekul berarti antara molekul yang satu dengan molekul yang lainnya. Bisa dipahamin? Bisa ya, mudah-mudahan ya. Nah, kalau nanti kita berbicara gaya antar molekul, nanti kita akan mengenal ini, Nak. Ya. Nanti gaya antar molekul itulah yang pada akhirnya akan membuat kita bisa membedakan fasa dari suatu zat. Bu, fasa itu apa ya? Ada yang namanya fasa di sini? Enggak ada ya? Oke, jadi kalau definisinya, fasa itu adalah bagian homogen dari suatu sistem. Gitu ya. Yang bersentuhan dengan bagian sistem lainnya. Contohnya kayak gini, Nakku. Pernah nggak kamu mencampurkan air sama minyak? Oke, ada dua bagian yang misah nggak? Nah, kita bisa menyebutnya, oh itu terdiri dari dua fasa. Ya, ada fasa air, ada fasa minyak. Kira-kira airnya yang di atas apa di bawah? Oke, di bawah ya, minyaknya yang di atas. Apa penyebabnya? Kenapa air yang di bawah, minyak yang di atas? Masa jenisnya, gitu ya. Nah, jadi fasa itu bisa kita maksudkan seperti itu. Ketika dia terlihat jelas perbedaannya, oh berarti kita bisa membedakan fasa yang satu dengan fasa yang lainnya. Contohnya lagi, misalnya kamu punya apa? Sirup dikasih es. Nah, padahal es itu dia wujudnya apa? Kalau es padat ya. Kan kalau es batu itu kan berarti air yang memadat gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ada terlihat jelas nggak batasan antara misalnya sirup sama es ya? Ada. Nah, maka kita bisa menyebutnya itu adalah dua fasa. Gitu ya. Nah, di antara dua fasa mungkin nggak terjadi gaya antar molekul. Mungkin gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat kira-kira interaksi apa yang terjadi antara fasa-fasa yang berbeda. Sampai sini bisa dipahami dulu? Mudah-mudahan bisa ya. Nah, ini contohnya beberapa fasa ya. Fasa bisa dalam gas, liquid ataupun solid. Ini Ibu skip saja. Nah, kita masuk ke sini sekarang. Nah, gaya antar molekul. Tadi udah Ibu jelaskan ya. Dia adalah gaya tarik antara molekul-molekul yang berbeda. Sementara kalau intramolekul itu mengikat atom-atom dalam molekul. Tadi contohnya, misalkan kita melihat ada H2O ya. Nah, seperti ini Nakku. Kalau kamu punya H2O, misalkan di dalam segelas air. Nih, ini segelas air. Berarti dia H2O-nya kan lebih dari satu. Nah, berarti ada H2O yang satu, ada H2O yang lainnya, dia saling berinteraksi gitu kan ya. Nah, saling berinteraksi. Nah, kira-kira ketika dia saling berinteraksi bisa nggak kita putuskan ikatannya? Bisa nggak? Kayak misalnya kamu sama dia berinteraksi, bisa nggak diputusin? Bisa. Butuh energi nggak? Butuh, yes. Nah, jadi Nakku, kalau misalnya kita melihat peristiwa penguapan air, kalau air menguap, berarti dia perubahan wujud dari apa ke apa? Cair ke gas. Kamu bisa membayangkan nggak susunan partikel-partikel air pada wujud cair? Bisa dibayangkan? Ini siapa ya yang ininya nyala ya? Sebentar. Oke. Nih ya. Jadi kalau kamu bayangkan, Nak, misalkan kita melihat peristiwa air menguap, gini ya. Ini kok nggak bisa? Nih, berarti dia dari wujud cair ke wujud gas gitu ya. Kebayang nggak kalau cair sama gas, susunan partikelnya mana yang lebih teratur? Cair. Mana yang lebih dekat? Cair. Berarti kan gini ya. Nah, misalnya Bu Ayu bikin seperti inilah. Ini interaksi yang di wujud cair. Kalau wujud gas, jaraknya semakin dekat atau semakin jauh? Makin jauh. Jauh. Artinya apa, Nak? Ketika air itu menguap, berarti interaksi antar molekulnya dia ada yang lepas. Makanya saling menjauh. Nah, berarti kalau ada yang lepas, ada gaya yang dibutuhkan. Gitu ya. Nah, itulah yang biasanya kita sebut sebagai kalor penguapan, misalnya kalau dia menguap. Gitu ya. Kalau misalnya dia mendidih, ya bisa kamu sebut sebagai kalor pendidihan. Gitu ya. Nah, jadi ketika kamu ingin mendidihkan air, gitu ya, berarti banyaknya kalor yang dibutuhkan, itulah yang bisa kamu sebut sebagai kalor penguapan atau kalor pendidihan.
Ya, dan ingat kalor itu digunakan untuk memutuskan gaya yang antar molekul. Kebayang nggak? Jadi ketika menguap itu artinya kan interaksi satu molekul dengan molekul yang lainnya dia saling menjauh gitu kan ya. Nah, makanya dia ada interaksi yang dibutuhkan, yang diputuskan. Itulah yang kita sebut sebagai kalor penguapan atau kalor pendidihan ya misalnya. Nah, sementara bedanya gini, Nak. Kalau kamu memutuskan ikatannya adalah ikatan-ikatan intramolekul. Nah, contohnya gini. Nah, gini ya. Nah, bisa nggak ikatan kovalen antara O dengan H ini diputusin, coy? Bisa gitu ya. Nah, kalau kamu memutuskan ikatan antara atom-atom di dalam molekul gitu ya. Nah, berarti itulah yang kita sebut sebagai energi untuk memutuskan ikatan atau kita sebut energi ikat. Pernah ingat nggak energi ikat waktu termokimia? Yang ada gini loh misalnya, antara O strip H energinya misalnya berapa ya tadi 930 kilojoule, yang C strip C dulu itu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai energi ikat. Ya, jadi kalau energi ikat spesifik memutuskan ikatan antara atom-atom di dalam molekul. Gitu ya. Nah, sekarang kita kalau ngomongin ini, Nak, gaya antar molekul. Nanti akan erat hubungannya dengan sifat kepolaran suatu molekul. Nah, masih ingat nggak sifat kepolaran suatu molekul ditentukan dari apanya? Dari apanya? H2O sifatnya polar apa non polar? Kenapa kamu nyebut H2O polar? Ayo. Mempunyai dua. Enaknya ngelihatnya apa? Karena atom pusatnya ada elektron bebas gitu ya. Oke. Nah, tapi apakah kita bisa menentukan kepolaran itu dengan cara lain? Bisa. Dengan ngelihat apanya, Nakku? Iya, ngelihat momen dipolnya, betul. Sebentar. Ini duplikat. Nah, jadi misalnya ya. Sorry. Mana ini kok nggak keluar? Nah, nih ya, jadi misalkan kita ngomongin kepolaran dulu. Kepolaran suatu senyawa. Oke. Kalau kita mau menentukan apa bedanya senyawa yang polar dengan yang non polar? Polar dengan non polar. Bedanya apa? Masih ingat nggak, coy? Tadi momen dipol itu apa? Nah, jal. Angger H2O. Tadi kata kamu polar apa non polar? Why? Kenapa ini sifatnya polar? Lihatnya dari apanya? Masih ingat nggak cara nyarinya gimana? Yang itu loh, dibikin dulu struktur Lewisnya. Ingat nggak? Oke, H2O, siapa pusatnya? Oke, pusatnya O. Kalau Bu Ayu kasih nih, hidrogen nomor atomnya 1, oksigen nomor atomnya 8. Masih ingat nggak konfigurasi bornya? Bor itu yang ini loh, ini yang 1, ini yang 2, 6. Ingat nggak? Oke. Masih ingat gambarin gini? Masih? Oke, H2O berarti kan pusatnya O, gitu ya Nakku? Dia mengikat H-nya 2, berarti gini ya. Oke, oksigen masih punya pasangan elektron bebas enggak? Cara nyarinya gimana? Lihat nih, ini kan elektron valensinya kan? Nah, oksigen elektron valensinya 6. Dipakai berikatan untuk hidrogen 2. Masih ada yang bebas nggak? Ada berapa yang bebas? 4. Yes. Nah, berarti pada oksigen masih terdapat 2 pasang elektron bebas. Gini kan ya? Nah, terus kita tentukan, Nakku. Kira-kira kalau ada oksigen sama hidrogen, ini ada elektron bebasnya. Sementara hidrogen, dia nggak punya elektron bebas. Masih ingat nggak elektron muatannya plus apa min? Min, oke. Artinya di sekitar oksigen, di sini ada daerah yang kaya elektron. Ingat gitu nggak sih? Di daerah hidrogen ada yang miskin elektron. Nah, berarti daerah yang kaya elektron akan membentuk kutub negatif. Yang miskin elektron akan membentuk kutub positif. Makanya H2O termasuk senyawa polar. Ingat nggak? Polar itu artinya kutub. Jadi apabila distribusi elektronnya nggak merata, berarti dia adalah senyawa polar. Cunora ya? Bisa dipahami nggak? Jal lainnya ya. Misalnya Bu Ayu punya CCl4, Nakku. Oke ya, nih kalau polar ini distribusi elektronnya tidak rata.
Tidak rata. Kalau nonpolar itu dia distribusi elektronnya rata gitu ya. Nah, misalnya Ibu tadi punya CCl4. Coba kamu punya oret-oretan CCl4 bisa nggak digambarkan struktur Lewisnya? CCl, ini Cl, sorry. 17. Oke, silakan. Ada yang bisa menggambarkan nggak? Pusatnya siapa? Betul, pusatnya C. Kita bikin konfigurasi bornya dulu, Nak. Kalau C6 berarti 2, 4. Gitu ya. Yang di Zoom masih bisa mengikuti nggak, Nakku? Bisa, Bu. Oke. CL. Kalau dia nomor atomnya 17, berarti konfigurasinya betul 287. Kita gambarkan C, CL4. Pusatnya C ya. Dia mengikat CL-nya ada 4 ya, Anakku. Gini. Nggih. Oke. Terus CL kan dia punya 7 elektron valensi. Udah kepake 1 berarti sisa 6 gitu nggak sih, Nak? Betul ya? Nah, yang ini berarti masih ada 6. Oke. Yang ini masih ada 6. Oke. Yang sini masih ada 6, gitu kan? Oke. Nah, kalau kita lihat struktur C, Cl4, kira-kira persebaran elektronnya rata enggak? Rata ya. Maksudnya apa? Enggak ada satu daerah yang lebih kaya elektron, nyambung enggak? Ya, karena persebaran elektronnya rata, berarti kita bisa mengklaim kalau CCl4 itu adalah senyawa yang non-polar. Gitu. Bisa? Nyambung enggak ya? Kira-kira? Mudah-mudahan ini ya, ada yang belum maksud kepolaran? Enggak apa-apa, bilang aja daripada nanti kuliahnya udah selesai, Bu, aku urung nyambung sebenarnya. Nyampe sini? Coba. Ada yang ini? Yang di Zoom? Ada yang masih belum ngertiin aku? Saya persilakan, boleh resen. Boleh resen. Coba nih, Bu Ayu punya ini. Menurutmu ini polar apa non polar, coy? CH3Cl. Ayo. Polar apa non polar? Nih, C itu nomor atomnya 6. H itu nomor atomnya CG. Cl itu 17. Polar apa non polar, coy? Siapa yang ngomong polar? Oke, Polar. yang ngomong polar alasannya kenapa, Nakku? Keelektronegatifan antara yang C dengan H, C dengan H itu berbeda. Oh, Cl dengan H itu berbeda. Oke, dia lebih negatif siapa? Cl. Oke, kalau kita gambarkan ya, coba. Pusatnya siapa sih? Pusatnya C. Ibu gambarin gini ya, 2, 4. Ini 1, ini 2, 8, 7. Gitu nggak? Ngapa pusatnya C, bukan Cl, coy? Ayo, ngapa pusatnya C, bukan Cl? Kan padahal sama-sama 1 kan? Biasanya pusat gitu kan, yang sendirian, ya itu dia pusat. Ngapa ini pusatnya C, bukan Cl? Karena Cl cuma butuh 1 ya. Kalau kita bikin ininya loh, Nakku, lambang Lewisnya Cl kan gini toh. Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gini ya. Untuk oktet kan dia butuh 1 lagi. Ya, kalau dia cuma butuhnya 1, berarti kan kalau dia harus dikelilingi banyak atom, ya ora mungkin gitu kan. Nah, sementara kalau C, valensinya kan 4 ya, berarti 1, 2, 3, 4. Untuk oktet butuh berapa? Butuh 4 lagi, makin mungkin kan ya dia untuk menjadi pusat. Jun ya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan gini, Nakku. C dia pusat. Mengikat H-nya berapa? 3, alright. H-nya 3. Terus ada Cl gini ya. Yang Cl masih ada gini ya. Nah, tadi temenmu bener tuh. Bu, ngelihat ke elektronegatifan itu dari mana? Ini lihat aja loh. Yang H, dia nggak punya elektron bebas. Sementara yang Cl, banyak sekali elektron bebasnya. Nah, itu salah satunya. Cara mudah untuk kamu lihat mana yang lebih negatif. Kalau elektron valensinya makin banyak, itu dia ke elektronegatifannya makin besar. Nah, artinya di sini, Nak, ada daerah yang kaya elektron. Kita lihat yang kaya elektron yang mana? Yang ada di sekitar Cl, Cina. Sementara yang ada di sekitar H
dia miskin elektron. Nah, berarti ada yang kaya, ada yang miskin. Persebaran elektronnya rata nggak? Tidak. Makanya CH3Cl dia termasuk ke dalam senyawa yang polar. Nyambung ora? Oke? Oke? Bu, enak contohnya Bu Ayu mah senyawanya sederhana. Giliran ujian, A, B, C, D, E, F, G ya, panjang ininya ya. Nanti kita latihan di kelas tutor ya, untuk menentukan kepolaran senyawa. Nah, Bu Ayu apa hubungannya kepolaran senyawa dengan gaya antar molekul? Nanti hubungannya gini nakku. Gaya antar molekul itu secara umum itu dia dibagi dua. Mungkin kamu pernah dengar nggak ada yang namanya gaya van der Waals? Pernah, yang itu loh, yang ada gaya dipol ya, dipol sesaat, London. Pernah dengar itu? Ya, terus ada satu lagi namanya adalah ikatan hidrogen. Nah, jadi gaya antar molekul itu nanti sangat dipengaruhi oleh kepolaran suatu senyawa. Nah, kita bahas dulu ya. Yang pertama, tadi Bu Ayu bilang kan kalau gaya antar molekul itu nak secara umum kayak gini nak. Ada yang kita sebut sebagai gaya van der Waals. Kira-kira kalau dilihat dari namanya, Van der Waals itu asalnya dari negara mana? Belanda. Yang ada van-vannya ya. Biasanya pemain bola ada van-vannya dari Belanda ya. Van der Waals itu nanti ada gini loh nakku. Ada yang disebut sebagai gaya dipol-dipol. Ingat tak? Haha, ada yang disebut sebagai dipol sesaat. Ingat? Haha, terus ada satu lagi ada yang kita sebut sebagai dipol terimbas ya. Haha. Terimbas. Oke, terus satu lagi nanti ada yang kita sebut sebagai ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Ngantuk ya? Lelah ya? Bosan ya? Oke, kita lihat ini dulu deh. Dipol, dari namanya nak. Pol. Kalau ada yang polnya itu berarti senyawa apa? Polar apa non polar? Pol. Polar. Kita aja. Dipol berarti dia terjadi antara molekul yang polar ketemu dengan yang polar, nyambung enggak? Ya, jadi kalau kamu nyebutnya dia gaya dipol, ya, dia terjadi antara molekul-molekul yang sifatnya polar. Contoh tadi di dalam segelas air, kan H2O-nya nggak cuma satu ya. Kata kamu H2O tadi polar apa non polar? Polar. Berarti kalau kamu menganalisis, misalnya ya, Bu, aku punya H2O yang satu, ya ini polar. Ketemu dengan H2O yang lainnya itu polar. Nah, berarti ketika dia berinteraksi, nama gaya antar molekulnya adalah gaya dipol. Cunora. Ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan molekul polar, tadi persebaran elektronnya rata nggak? Enggak rata kan? Ada yang kaya, ada yang miskin ya. Berarti kalau Bu Ayu gambarkan dia nanti seperti ini nakku. Nah, gitu. Kalau molekul polar pasti ada daerah yang kaya elektron, dia yang muatannya negatif, iya kan? Gini kan? Berarti ada daerah yang kaya, ada daerah yang miskin elektron, gitu kan? Iya enggak? Nah, sekarang kalau kamu membayangkan di dalam suatu wadah ada molekul polar, berarti kan gini kan? Gambarnya kan? Nah, antara yang negatif, nih di molekul yang Ibu tunjuk sini ya, antara yang negatif yang sini, Ibu nunjuknya di papan tulis, nanti yang ininya nggak tahu. Nah ini ya, di molekul yang satu ada negatifnya, di molekul yang lainnya ada positifnya. Kira-kira akan terjadi gaya tarik menarik nggak? Iya. Nah itulah yang kita sebut sebagai nih, ya gaya dipol. Ya, jadi karena molekul polar itu dia muatannya beda, ada yang plus, ada yang min, dia bisa tarik menarik. Nah itulah yang kita sebut sebagai gaya dipol. Cunora, nyambung ya? Ya, jadi kalau yang polar itu pasti dia beda muatan, ya. Oke. Contoh lain dari yang gaya dipol apa? Misalnya, molekul polar yang kamu tahu apa? Coba nakku, kalau minyak sama air, ayo. Minyak bisa nyatu nggak sama air? Enggak ya. Air itu kan polar, berarti kemungkinan minyak itu sifatnya apa? Non polar. Berarti kalau minyak sama air, dia gaya dipol bukan? Bukan, karena minyak itu bukan molekul yang polar. Minyak itu non polar. Makanya dia nggak bisa bersatu dengan air ya. Nah, contoh lainnya adalah misalnya kamu punya NH3 anakku. Tahu NH3 ora? Nah, opo amonia ya. Amonia ada di mana? Bisa ditemukan di mana? Iya di apa namanya, kalau kita pipis apa yang bikin bau ya, salah satunya adalah dia mengandung amonia itu nak ya. Oke, kalau kamu lihat amonia, pusatnya siapa sih?
Betul, N itu nomor atomnya 7. Berarti kan gini ya, 2, 5. H itu 1, gitu kan? Berarti pusatnya N. Berikatan sama H, sama H, sama H. N-nya masih punya sepasang, gini ya. Persebaran elektronnya rata nggak? Rata nggak? Enggak, iki loh. Yang N masih punya elektron bebas. Artinya yang N itu pasti dia lebih negatif dibandingkan yang sekitar H. Benar? Ya, berarti NH3 itu adalah molekul yang sifatnya polar. Nih, misalnya di dalam pipis kan cairan ya, ada H2O-nya nggak? Ada. Berarti misalnya ada amonia sama H2O. Amonia dia sifatnya polar, H2O sifatnya polar. Bisa nggak terbentuk gaya dipol-dipol? Bisa. Gitu ya contohnya ya. Jadi kamu harus tetapkan dulu senyawanya polar atau non polar, baru kamu tentukan gaya antar molekulnya. Oke, nyampe sini ada yang mau ditanyakan? Capek ya? Capek nggak sih? Ngantuk? Ya. Ini kayaknya lesu gitu kalian ya. Oke, gaya yang kedua. Gaya ion dipol. Coy, kalau dari namanya ion dipol, apa itu? Oh, dia ngantuk ininya ya. Nggak usah ditahan, kalau ngantuk nggak apa-apa, keluarkan. Kurang oksigen kamu kalau ngantuk. Kalau ngantuk boleh keluar dulu ya, tawaf. Ya, ngelilingin GKU 3 kali gitu, balik lagi sini. Ya, boleh tawaf dulu kamu ya. Kalau dari namanya gaya ion dipol itu apa anakku? Dari namanya ya pasti ada ion, kemudian ada sesuatu yang polar gitu ya. Nah, berarti kalau gaya ion dipol, dia terjadi antara ion dengan molekul yang polar. Nah, coba Ibu nanya dulu. Kenapa ion sama yang polar dia bisa berinteraksi? Gimana? Ayo, karena Oke, mungkin Ibu lengkapin gini ya. Terima kasih. Siapa namanya? Asbit. Oh, Hasbi. Oke, ya. Jadi kata Hasbi, Bu, karena molekul karena senyawa-senyawa yang ion, dia juga punya perbedaan keelektronegatifan, gitu ya. Nah, tapi lebih tepatnya gini, kalau senyawa ion bisa kita uraikan nggak ion plus sama ion minnya? Bisa ya. Berarti kalau misalnya nih, kamu punya NaI misalnya ya, berarti kan Na-nya kan berubah jadi Na plus, betul? I-nya berubah jadi imin, betul? Nah, jadi kamu membayangkan gini, kalau ada molekul yang polar, tadi Bu Ayu bilang, pasti kalau molekul polar ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya kutubnya negatif, yang miskin kutubnya positif. Nah, angger ada ion Na+, maka yang akan mendekati Na, itu bagian yang mana dari molekul polar? Bagian negatifnya, Cenara. Karena dia beda muatan. Nah, artinya, sini nakku, kalau dia berinteraksi, nah ini, maka dia akan membentuk yang namanya gaya ion dipol. Kan ada tarik-menarik toh. Kenapa dia tarik-menarik? Karena beda muatan, yang satu plus, yang satu min. Gitu ya. Nah yang ini, yang negatif, sini sisi positif, maka dia akan tarik-menarik. Nah makanya nakku, kalau kamu membayangkan, kamu pernah nggak melarutkan garam? Melarutkan garam dapur. Garam dapur apa rumusnya? NaCl. Nah, jadi kalau kamu melarutkan garam dapur, gini kan, berarti kan ada NaCl di dalam air, gitu ya. Nah, NaCl pasti terionisasi menjadi Na plus sama Cl min, gitu kan. H2O tadi kalau kamu membayangkan dia kayak gini kan molekulnya. Nah, gini kan ya. Oke, daerah yang kaya yang mana? Yang kaya elektron. Yang O kan. Berarti ini negatifnya, ini yang positifnya ya. Oke, jadi nak, peristiwa pelarutan garam dalam air itu tuh sebenarnya ion-ionnya itu dia diselimutin sama molekul air. Jadi kayak gini, misalnya kamu punya ion Na di dalam air ya. Nah, maka dia akan diselimuti oleh yang mendekat adalah bagian negatif dari H2O. Jadi gini kalau tak gambarin. Nah, O-nya yang akan menyelimuti Na. Cenara? Ini ya. Nah, jadi gini. Nah, inilah yang kita sebut sebagai interaksi ion dipol. Sementara bedanya, kalau Cl-, maka yang akan menyelimutinya bagian yang mana? Bagian yang H. Karena H-nya kan positif, nakku. Jadi nanti gambarnya ini. H, gini loh.
Nah, jadi yang akan mendekati adalah bagian yang positif dari air. Bisa dipahami nggak kira-kira? Kebayang ya? Aku biasanya suka membayangkan H2O itu kayak kepala Mickey Mouse. Nah, kepala Mickey Mouse ini gini loh. Nanti ini slide-nya tak kasih kok kayak ini ya ke grup. Nah, ini loh nakku. Nah, kepala Mickey Mouse itu kayak gini. Ya, jadi ini adalah O-nya gitu ya. Yang telinga itu dia adalah hidrogennya. Nah, artinya kalau dia didekatkan dengan ion positif, maka yang akan berinteraksi adalah bagian yang kepalanya, kepala Mickey Mouse. Ya, yang kepalanya. Karena kepalanya itu adalah oksigen. Oksigen itu yang negatif. Kebayang ora? Nah, Bu, tapi kalau dia punya ion yang berbeda muatan. Nah, jadi semakin besar muatan ionnya, maka dia akan menghasilkan interaksi ion dipol yang semakin kuat. Contohnya kayak gini kan, Na plus 1 gitu ya, dibandingkan dengan Mg2+. Muatan positifnya gedean yang mana? Gedean Mg, maka interaksinya akan lebih kuat yang Mg2+. Misalnya, kamu punya Cl- sama O2-. Berarti yang mana yang interaksinya kuat? Yang O2- gitu ya. Jadi kalau muatan positif atau muatan negatifnya dia semakin besar ya, semakin banyak gitu ya, maka dia akan menghasilkan interaksi yang lebih kuat. Bisa dipahami ora? Kecepatan ora? Ora. Oke, aku jawir banget ya. Jadi ngomongnya ini. Jawir itu apa ya? Jawa ya, sorry ya. Ada nggak di sini? Yang jawir, yang medok ada nggak sini? Ada yang suku Jawa. Maaf ya kalau Bu Ayu ngajar itu medok banget ya. Sorry ya. Udah bawaannya kayak gini. Oke, nyampe sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah? Cukup dipahami? Nah, kalau cukup dipahami, kita masuk ke gaya antar molekul yang ketiga. Yang ketiga. Ini yang di Zoom masih ada orangnya nggak sih, Chay? Masih, Diem-diem Bu. aja ya. Masih, Bu. Maksud nggak kamu? Martin, maksud nggak kamu Martin? Martin? Iya, Martin, Bu. kamu nyambung ora? Nyambung, Bu. Masa? Coba kita panggil dulu ya. Ini kayaknya aku jadi pengantar tidur nih. Hanifah, kamu ada nggak Hanifah? Wah, Hanifah on cam nih. Ada kamu Hanifah? Coba lihat Hanifah. Widih Hanifah loh. Kelihatan di sini. Ada Merdian. Merdian kamu di mana itu? Di kampus ya? Iya, Bu, di GKU. Loh, kamu di GKU, masuk aja, Nak. Nggak jadi online dong ininya. Oh iya bener ini di GKU. Oh ini masih ada kosong nggak tuh temunya ya? Oke, Maulana syahadat asyhadu alla ilaha illallah ya. Maulana gimana kabarnya? Kamu di mana nakku? Kamu kayaknya di perpus ya? Coba Maulana kamu dada-dada Iya, Bu, di dulu nih perpus. kelihatan. Dia ketawa. Cie malu Maulana. Maulana itu mengingatkan saya sama Ustadz ya. Jamaah gitu ya. Rian, wede. Yan, kamu di mana Yan? GKU kayaknya Yan ya? Iya bener, mereka Iya, di GKU Bu, di semua GKU, ya. Bu. Iya bener, ini si Tresya juga ya di GKU, Hanifah. Iya bener, bener masuk aja ya. Iya. Oke. Sebenarnya aku kalau ruangannya kapasitasnya besar ya, terus ada speakernya ya, wih kayak kuliah umum gitu. Nanti yang di belakang apa nggak bisa kelihatan tulisan Bu Ayu apa gitu ya. Apa krip-krip. Pernah waktu kidas tuh ya, kita simulasi kira-kira satu ruangan itu bisa kapasitasnya berapa banyak ya. Waktu itu ada yang pernah menggabungkan berapa ya, 3 atau 4 kelas kidas tuh. Wah, yang depannya mah happy-happy aja ya kelihatan ya. Yang belakangnya coy itu kayaknya matanya segaris semua. Wah, maksudnya kayak ngeliat apa tulisannya terlalu kecil gitu kan ya. Ini gimana gitu ya. Ini kalau ada yang minus bilang ya. Kalau ada yang penglihatannya Bu aku tuh minus. Nanti taruh depan ya. Tak suruh di kursinya Bu Ayu kalau yang minus di depan. Gantiin ngajar. Soalnya pernah ada mahasiswa tuh ya. Mahasiswa dia pernah ibu panggil, kendalamu apa gitu kan ya. Kok kayaknya setiap kuliah kamu selalu hadir. Kayaknya Bu Ayu selalu bilang, yo kalau ada yang nggak maksud angkat tangan ini. Bu,
sebenarnya itu aku setiap kuliah itu hanya mengandalkan pendengaran aku, Bu, kata dia. Jadi dia itu minus, tapi dilalahnya apa namanya kebagiannya mungkin dia terlambat, tapi enggak, kalau terlambat itu selalu depan ya, Nak. Biasanya yang depan itu keramat ya untuk yang telat-telat ya. Nah, tapi dia kebetulan pas kuliah kebagiannya mungkin sekitar belakang ya. Terus dia nggak bilang kalau misalnya dia tuh nggak ngerti itu opo gambare gitu ya. Dia nggak bilang, ya udah akhirnya kan tidak maksimal ya belajarnya. Jadi misalnya kamu yang pojok-pojok sini, wih pojok kanan jangan update status aja coy ya. Jadi misalnya oh nyatet dia. Oke. Jadi misalnya kamu nggak kelihatan nanti bilang aja Bu Ayu nggak kelihatan gitu. Ya, biar apa namanya tak besarin nulisnya. Oke, ya udahlah. Ini sebelum apa namanya Ibu lanjut, Ibu tawarkan dulu, coba dari yang udah Ibu jelaskan, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Masih cukup bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau bisa tak lanjut ya. Nah, tak lanjut ke yang gaya yang berikutnya. Mana nih? Kok nggak bisa kepencet? Nah, ini ya. Ada yang kita sebut sebagai gaya dispersi. Gaya dispersi ini loh, zaman dulu SMA dikenalnya gaya London. Pernah dengar nggak gaya London? Kayak lagunya Changcuters ya. Ada yang tahu nggak? Enggak, ya udah. Oke, ini ya. Jadi gaya dispersi itu ini loh, Nak. Ya, gaya yang timbul gitu ya akibat dipol terinduksi sementara pada atom atau molekul. Bu aku kalau baca definisinya aku orang maksud. Ini gimana maksudnya ya? Jadi gini, Nak. Gaya dispersi atau biasanya kita sebutnya gaya London ya. Nah, ini seringnya dia terjadi antara molekul-molekul gitu ya. Ya, misalnya melibatkan molekul-molekul yang sifatnya non-polar. Ya. Jadi biasanya dia melibatkan kalau namanya gaya dispersi itu melibatkan molekul-molekul yang sifatnya non-polar. Ibu ambil contoh nih. Ya. Misalkan molekul non-polar, Ibu gambarkan di sini buletan ini, Nakku. Ya, misalkan di sini ada suatu molekul yang non-polar. Ya. Ini adalah suatu molekul yang non-polar. Kalau non-polar persebaran elektronnya rata nggak? Jadi Bu Ayu menggambarkannya kayak bulat gitu ya, rata nggak ada yang lebih kaya. Nah, ketika molekul yang non-polar dia ada di dalam suatu suatu ruangan atau suatu wadah yang bertemu dengan kation. Kation itu muatannya apa? Positif ya, kation itu positif. Nah, artinya kamu membayangkan gini, Nakku, di dalam molekul tersebut ada elektronnya nggak sih sebenarnya yang non-polar? Ada, sebenarnya ada elektronnya, tapi persebarannya rata gitu kan ya. Nah, ketika dia berdekatan dengan kation, maka apa yang terjadi? Bagian elektronnya itu dia ada yang bergeser mendekati kation. Sehingga seolah-olah dia akan menjadi suatu molekul yang memiliki muatan. Nyambung nggak? Itu yang kita sebut sebagai dipol terinduksi. Jadi dipol terinduksi adalah pembentukan muatan pada senyawa yang sifatnya adalah nonpolar. Jadi dia sebenarnya nonpolar. Ya, kayak misalnya gini, dia sebenarnya anak baik. Rehan, ada yang namanya Rehan nggak? Ya, misalnya anak baik. Ada pengaruh gitu kan ya dari lingkungan sehingga dia nggak jadi anak baik lagi, dia malah jadi suatu molekul lain. Nah, itulah yang kita sebut sebagai dipol terinduksi. Jadi pembentukan kutub gara-gara terinduksi oleh spesies yang lainnya. Kalau yang mempengaruhinya adalah ion, maka kita menyebutnya ini adalah interaksi dipol terinduksi ion. Ya, jadi dipol terinduksi ion ini dia akan terjadi antara molekul yang non-polar kalau dia bertemu dengan ion versus gitu ya. Benar? Maka dia akan membentuk gaya dipol terinduksi ion. Gitu ya. Nah, sementara kalau misalkan molekul yang non-polar ketemu sama molekul yang punya dipol berarti yang polar gitu kan ya. Nah, maka kita bisa menyebutnya adalah interaksi dipol terinduksi dipol. Ya, artinya dipol terinduksi dipol itu khususon ya, dia terjadi pada molekul molekul non-polar kalau dia ketemu dengan molekul yang polar. Seperti itu. Oke, bisa dipahami? Jadi gaya dispersi itu adalah pembentukan gaya
yang mengakibatkan suatu molekul nonpolar itu akhirnya dia berubah seolah-olah memiliki kutub. Gitu ya. Bu, contohnya apa? Contohnya, misalkan, nakku, contohnya apa ya? Misalkan di dalam gelas kamu nih ya, nah misalnya kamu punya air ya, tapi sebenarnya misalnya dalam dalam wadah botol air gitu ya, itu sebenarnya ada oksigennya nggak sih? Biasanya kan ada kan ya, ada kandungan oksigen yang di dalam wadah itu ya. Nah, anggaplah di sini ada O2. Oke. O2 yang terlarut di dalam air. Menurutmu O2 dia sifatnya polar apa non polar, coy? Oke, anggar kita gambar ya, nakku ya. O2 itu kan gini ya, ada pusatnya nggak? Nggak ada pusatnya ya. Jadi nih kalau digambarin kan 6. 6 lagi 8, 2, 6 maksudnya gini. Kan gini kan ya. Ya ingat nggak sih ininya O2? Nah, persebaran elektronnya rata nggak? Rata ya. Atau dia momen dipolnya 0 kan ya. Kalau ingat momen dipolnya. Selisih ke elektronegatifnya 0 karena dia persebaran elektronnya rata. Nah, ini adalah molekul yang nonpolar. Gitu kan? Iyalah, oksigen nonpolar. Kamu bisa bayangkan nggak kalau oksigen polar? Menghantarkan listrik nggak? Iya. Nanti kamu napas ini kan oksigennya banyak ya, mau ngecas handphone aja bisa kesetrum ya ininya. Kalau misalnya oksigen itu dia sifatnya polar. Nih, dia non polar. Nah, ketika oksigen terlarut di dalam air tadi sifatnya apa? Polar. Maka akan terjadi gaya yang namanya dipol terinduksi dipol. Jadi molekul O2 yang awalnya dia nonpolar, ketika dia berinteraksi sama air, seolah-olah dia akan membentuk kutub. Kutubnya itu akibat adanya induksi. Induksi itu pengaruh. Gitu ya. Jadi kalau dipol terinduksi dipol, dia terjadi antara molekul nonpolar kalau ketemu dengan molekul polar. Kalau polar ketemu polar tadi apa namanya? Dipol-dipol gitu ya, masih ingat. Alhamdulillah. Oke. Nah, ini rasanya yang masih lanjutannya. Lanjutan gaya terdispersi. Bu, tadi nonpolar versus ion. Nonpolar versus polar. Bisa nggak sesama nonpolar dia membentuk gaya dispersi? Bisa. Loh, Bu, kok bisa ya? Analoginya piye? Nah, analoginya seperti ini, nakku. Ya, kalau Ibu menganalogikan molekul yang nonpolar itu kan dia persebaran elektronnya rata, ya nggak? Tetapi nakku, elektron itu di dalam suatu atom ya, itu dia bergerak nggak sih? Yes, elektron itu dia terus bergerak ya. Pasti ada di suatu saat, walaupun itu waktunya hanya sebentar, dia pasti bisa membentuk sesuatu yang tidak rata muatan elektronnya. Maksudnya Bu Ayu kayak gini nih. Misalnya ya, aku gambarkan di sini. Aduh, ini bisa ngeliat nggak ya gambarnya? Aku pengen gambarin di papan tulis. Nih, jadi misalnya ini adalah molekul yang nonpolar. Nonpolar. Aku anggap gini aja ya, ini elektron, rata lah dia elektronnya ya. Oke. Tetapi kan bisa saja di suatu saat persebaran elektronnya gara-gara elektron bergerak terus gitu ya, bisa jadi suatu saat dia gini kan, misalnya ya, elektronnya di lalahnya lebih banyak yang sisi kiri gitu ya, dibandingkan yang sisi kanan gini. Benar? Artinya ketika dia bergerak gitu ya, bisa jadi hanya sesaat saja dia akan membentuk kutub. Tapi hanya sesaat. Kenapa? Karena elektronnya terus bergerak. Nah, ketika misalnya nih, ini ada molekul nonpolar. Dia bergerak terus seolah-olah gini ya. Ini min, ini plus. Ada molekul polar. Dia gerak, elektronnya seolah min plus gini. Nah, maka dalam sesaat mungkin saja terjadi yang namanya gaya dispersi antara molekul-molekul yang nonpolar. Makanya kita sebutnya biasanya adalah gaya dipol sesaat. Pernah dengar nggak? Dipol sesaat pernah dengar? Nah ini, jadi ketika elektronnya bergerak, nggak pernah dengar ya? Dispersi London itu bisa disebutnya dipol sesaat. Ya, jadi itu terjadi antara molekul-molekul yang non-polar. Jadi kalau molekul yang non-polar, sesama non-polar itu bukan berarti antara molekulnya nggak ada interaksi, ada. Ya, interaksinya kita sebut sebagai dipol sesaat. Ya, karena dia ya elektron itu terus bergerak.
maka ya cuma sesaat saja gitu. Ketika elektronnya gerak lagi, ya bisa jadi dia rata lagi gitu. Ya, makanya interaksi yang dipol sesaat itu adalah interaksi yang paling lemah. Ngapa Bu paling lemah? Karena dia terjadi hanya sementara. Ya. Jadi misalnya kamu sama dia, gara-gara sering belajar kelompok bersama, dia ada ikatan. Tapi kelompoknya pisah, ya udah pisah lagi gitu ya. Oke ya, jadi ibaratnya seperti itu ya. Dipol sesaat dia memiliki interaksi yang paling lemah. Kasihan dia. Nah, ini contohnya, Nak. Ya. Jadi nanti kalau kamu ketemu dengan gaya dispersi London atau dipol sesaat, itu dia sangat dipengaruhi oleh berat molekulnya. Jadi ibaratnya gini, CH4 sama CF4. Berat molekul itu Mr. Ya. Kalau CH4 Mr-nya berapa? Ada yang ingat nggak? C itu kan 12 ya. C itu 12 ya AR-nya ya. Kemudian H itu 1 ya. F itu piro ya? 19 kalau nggak salah ya. F itu 19. Nah, ini nakku. Misalkan kita lihat CH4 sama CF4. MR-nya gedean siapa? Yang ini berarti MR-nya piro? 16. Yang ini MR-nya berapa? 19 kali 4. 76 ya. 76 tambah 12. 88 ya. Nah, ini loh nakku. Ya. Jadi makin besar senyawa nonpolarnya, gaya dipol sesaatnya makin kuat. Cenera. Jadi misalnya kamu punya sama-sama nonpolar. Ini kan sama-sama nonpolar ya. CH4, CF4, CCl4 ya. Nah, tapi kalau kita lihat CH4 dia beratnya cuma 16. CF4 beratnya cuma 88. Berarti interaksinya kuatan yang mana? Kuatan yang CF4. Nah, karena interaksinya kuat, maka energi yang dibutuhkan untuk memutuskan interaksinya lebih besar gitu. Makanya kalau kita lihat nih ya, melting point-nya itu kan kaitannya adalah dengan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan interaksi. Nah, kalau kita lihat semakin besar MR-nya, maka dia butuh energi yang makin besar. Cun ya. Jadi misalnya kamu punya molekul-molekul yang nonpolar, kamu suruh ngurutin mana yang misalnya titik didihnya ya atau titik lelehnya, mana yang paling tinggi. Tinggal kamu urutkan saja molekul-molekul nonpolar tersebut dari beratnya gitu ya, dari yang paling ringan ke yang paling tinggi gitu. Bisa dipahami nggak kalau kita ngomongin molekul-molekul yang non polar? Dari yang Zoom ada yang mau ditanyakan aku? Yang Zoom masih nyokop? Masih nyokop, masih nyambung? Panggil lagi ah. Jimny, Jimny kamu ada nggak Jimny? Hadir Ibu. Hadir, oke. Masih dengerin kan, Nak? Masih Ibu. Oke, terima kasih. Coba tak panggil lagi lah. Bona. Bona gajah kecil berbelalai panjang nih. Bona, mana Bona? Ada, Bu. Ada Bon. Ada. Bona masih dengerin Bu Ayu ya? Masih, Bu. Masih, alhamdulillah. Kok nggak ada yang namanya Rehan sih di sini? Aku mau manggil yang namanya Rehan loh. Kan Rehan itu baik katanya. Di sini ada yang Saya Bu, namanya Rehan aja nggak? Bu Rehan. Saya aja namanya Rehan Bu. Oh, apa? Ada yang namanya Rehan ya? Coba lah kita lihat sini. Nggak ada Bu, tapi nama Oh, saya Muhammad nggak Ainur. ada yang namanya Rehan. Ah, Panggil nggak aja ada. Rehan Bu saya. Siapa? Saya aja panggilnya Rehan Bu. Oh gitu. Muhammad Ainur panggilannya Rehan. Dari mana Rehannya, coy? Mulai dari belajar sama Ibu. Hmm. Gitu. Ya, oke. Bisa-bisanya Muhammad Ainur namanya panggilannya Rehan. Kirain kamu akan menjawabnya, sejak kapan kamu namanya Rehan? Sejak saya baik, Bu. Karena kan Rehan itu baik katanya. Oke. Tapi itu katanya Rehan itu hayalannya Intan ya? Apa bener? Kamu tahu gak sih Rehan? Rehan yang begitu sulit. Lupakan. Rehan. Ya Allah, maafkan hamba ya Allah, hamba ngelawak mulu. Oke. Kayaknya gayanya masih ada satu lagi, masih kuat nggak otaknya? Masih ya. Nih, satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Malah ini dulu loh, sorry.
Nih, gayanya satu lagi. Nah, ya. Coy, gaya yang terakhir. Masih ini ya. Udah ngebul belum otaknya? Nanti satu gaya lagi tak kasih kesempatan kalau mau update status atau WA Ayang ya. Tapi satu dulu ya. Satu dulu ya. Nih, ya. Yang terakhir adalah ikatan hidrogen. Dari namanya, Nak. Ikatan hidrogen. Pasti melibatkan atom. Biasa aja ngomong H-nya. Oke, atom H gitu ya. Oke, jadi dulu Bu Ayu kalau ngajarin tuh biasanya ikatan hidrogen itu cara mudah ngingetnya handphone. Nah, maksudnya handphone piye, Bu? Gini loh, Nakku. Jadi ikatan hidrogen itu dia terbentuk antara atom H dengan atom-atom yang memiliki keelektronegatifan tinggi, yaitu F atau O atau N. Nah, gini loh. Makanya Bu Ayu nyebutnya handphone. Ya. Jadi ikatan hidrogen kalau secara definisi gini ya. Jadi ikatan yang terjadi gitu ya antara atom hidrogen ya, atom hidrogen dengan atom-atom yang memiliki keelektronegatifan tinggi yaitu O, N atau F. Ya, jadi syarat terjadinya ikatan hidrogen adalah molekul tersebut harus memiliki H. Biasa aja, harus memiliki H. Ya. Nah, tapi nggak boleh sembarangan H, anakku. Ya. Jadi hidrogen yang dimilikinya, gigi ya. Jadi hidrogen ini ya, hidrogen yang dimilikinya ini juga harus terikat pada F atau O atau N gitu loh. Bu, kenapa? Karena hidrogen yang terikat pada FON itu dia pasti memiliki keelektropositifan yang sangat besar. Makanya dia akhirnya bisa berinteraksi dengan atom-atom yang elektronegatif. Ada interaksi. Nah, contohnya gini. Misalnya Bu Ayu punya CH4. CH4 ya, ketemu dengan air H2O. CH4 kan kalau Bu Ayu gambarin gini anakku. H, 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 gini ya. Oke. Sementara H2O, O, H, H, gini ya. Oke. Nah, kalau kita lihat antara CH4 dengan H2O, mungkin nggak terbentuk ikatan hidrogen? Mungkin nggak terbentuk ikatan hidrogen? Ora iso coy. Bu, kenapa? Karena di sini, nakku. Bu, kalau kita melihat di sini, CH4 kan punya hidrogen, ora iso. Kenapa? Karena hidrogennya tidak terikat pada FON. Jen ya. Nah, jadi karena ini hidrogennya nggak terikat pada FON, maka dia tidak bisa untuk berinteraksi membentuk ikatan hidrogen. Nyambung ya? Nah, sementara misalnya kamu punya H2O yang satu nih ya. H2O yang satu dengan H2O yang lainnya. Punya hidrogen nggak? Punya, aman. Hidrogennya terikat pada F atau O atau N nggak? Iya. Iya kan? Di sini kan hidrogennya terikat pada O, ya nggak sih? Nah, jadi nanti gini, Nak. Antara hidrogen yang ini, bentar. Nah, nih. Antara hidrogen yang satu ini, ketemu sama FON dari molekul yang lainnya, nah itulah yang kita sebut sebagai ikatan hidrogen. Cinora ya. Jadi ikatan hidrogen itu bukan ini, Bu. Ini antara H dengan O. Ini namanya ikatan hidrogen. Ya ora iso. Itu namanya ikatan intramolekul. Kalau ikatan hidrogen kan gaya antar molekul. Berarti harus pada molekul yang berbeda. Nyambung ya? Nah, misalnya kamu punya HCl ketemu sama HF. Bisa nggak dia membentuk ikatan hidrogen? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Yang bisa angkat tangan? Yang galau angkat tangan? Angkat tangannya galau. Si Haswi ya. Bisa apa enggak? Bikin dulu gini, Nakku. HCl kan gini ya, Nak. H strip Cl. HF kan H strip F. Yora. Nah, Bu, ini sama-sama punya hidrogen. Ya, memang. Tapi kita lihat hidrogennya yang di HCl, apakah dia terikat pada FON? Tidak. Makanya dia tidak bisa berikatan hidrogen. Nyamuk. Gitu ya. Oke. Nah, by the way ya, ngomong-ngomong ikatan hidrogen itu dia yang interaksinya di antara yang tadi yang Ibu jelasin ada dipol-dipol, ada apa tadi? Ada
ion dipol ya, ada dipol terinduksi ion, ada dipol terinduksi dipol, ada dispersi London gitu ya. Ada ikatan hidrogen. Jadi ikatan hidrogen itu yang memiliki kekuatan yang paling kuat di antara gaya antar molekul yang sudah Ibu jelaskan. Ya. Makanya nakku, senyawa-senyawa yang bisa berikatan hidrogen itu ciri-cirinya adalah dia pasti memiliki titik didih yang lebih tinggi. Contohnya apa? Contohnya H2O atau kita bisa melihat data ini. Nah, ini nakku. Ya. Kalau kita lihat di sini, di antara unsur-unsur satu golongan nih ya, misalkan ada H2O, ada H2S, ada H2Se, ada H2Te ya. Ini kan antara oksigen, sulfur ya, selenium. Ini kan dia ada di golongan yang sama. Tapi kalau kita lihat nakku, titik didihnya, tinggian siapa? Tinggian H2O. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena dalam molekul-molekul H2O itu dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Makanya dia akan menyebabkan memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan molekul-molekul yang ada dalam satu golongannya. Kemudian kalau kita lihat nih HF, antara molekul HF bisa nggak membentuk ikatan hidrogen? Antara HF yang satu, misalnya kamu punya HF, ketemu dengan HF ya. Kan tadi syarat ikatan hidrogen apa? Handphone ya. Ya. Nah, gini kan. Nah, karena ini H berikatan sama F, H berikatan sama F, maka antara hidrogen dan fluor pada senyawa yang berbeda ini, nah ini ya, bisa membentuk ikatan hidrogen. Karena HF bisa membentuk ikatan hidrogen, maka dia kecenderungannya memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan teman-teman satu golongan. Nah, kalau kita lihat yang bawah, Bu, kok CH4 ora gitu ya, nih ya. Padahal dalam satu golongan kan NH3, HF, H2O ya. Dia punya titik yang lebih tinggi ya, karena CH4 dia nggak mengandung ikatan hidrogen, walaupun dia punya H. Kenapa? Karena hidrogennya tidak terikat pada FON. Jen ya. Nah, suatu senyawa anakku yang punya gaya antar molekul yang kuat, jadi semakin kuat gaya antar molekulnya, berarti untuk memisahkan butuh energi yang besar apa kecil? Besar. Nah, artinya apa? Makin kuat gaya antar molekul yang dimiliki oleh suatu senyawa itu menyebabkan titik didih senyawa tersebut dia makin besar. Gitu ya. Jadi misalnya kamu diminta untuk nih meramalkan. Nah, misalnya kayak gini. Meramalkan. Kalau ini jenis-jenis gaya antar molekul gitu ya. Misalnya antara molekul HBr. Berarti antara HBr yang satu dengan HBr yang lainnya. Kira-kira gaya antar molekul apa yang terjadi? Pertama kita ngapain dulu? Tentukan dulu HBr itu polar atau non polar. Oke. HBr itu kalau kita gambarkan polar apa non polar? H itu satu ya. Br itu golongan 7 nggak sih? Nomor atomnya 35 kalau nggak salah ingat nih. 2, 8, 18, 7 gini ya nak. Jadi HBr kan gini ya. Nah, karena dia distribusi elektronnya tidak rata, berarti dia adalah molekul yang polar. Nah, artinya kalau kamu punya dalam suatu wadah, ada HBr, berarti gaya antar molekul apa yang dia miliki? Gaya dipol, dipol. Cun ya? Oke. CH4 tadi polar apa non polar? Non-polar. Ayo, kalau sesama non-polar, gaya apa? Gaya dispersi atau tadi disebutnya dispersi London ya kita nyebutnya. Oke. Ya, betul. Yang ini adalah gaya dispersi. Nah, kalau SO2, polar apa non-polar, coy? Pusatnya sopo? Oke. Kebayang nggak struktur Lewisnya? Nih, enggak Bu. Nah, ini struktur Lewisnya. Ada yang satu ikatannya tunggal, yang satu ikatannya rangkap. Kan ikatan itu dia mengandung elektron ya. Iya kan, ada yang namanya elektron ikatan pi, ikatan sigma, ingat ya? Tahu ya? Nah, gini. Distribusi elektronnya rata nggak? Tidak ya. Jadi SO2 itu dia adalah termasuk senyawa yang polar. Nah, makanya dia terdapat
gaya dipol. Nah, Bu, tapi kok tertulis kalau di dalam SO2 juga dia terdapat gaya dispersi gitu ya. Nah, karena seperti ini, Nak. Kalau kita melihat sifat elektron yang tadi terus bergerak gitu ya. Artinya walaupun dia molekul polar, pasti suatu saat nggak ketang cuma sepersekian detik, pasti ada kemungkinan persebaran elektronnya rata, ya nggak sih? Karena elektronnya dia bergerak terus gitu ya. Nah, makanya ketika dia punya persebaran elektron yang rata, dia seolah-olah menjadi molekul yang non-polar gitu ya. Nah, makanya setiap molekul itu pasti dia akan dibekali oleh gaya dispersi gitu ya, antar senyawanya. Gitu ya, karena tadi pergerakan elektron itu. Tapi kalau ditanya gaya apa yang dominan? Ya udah, kalau dia molekul polar berarti gaya dipol-dipol. Nah, misalkan kamu suruh meramalkan anakku, ya. Misalkan suruh meramalkan antara HBr dengan CH4. Misalnya Bu Ayu nanya, titik didihnya kira-kira besaran yang mana antara HBr dengan CH4? Why? Kenapa HBr? Kenapa? Because of you gini ya. Kalau tak urutin kekuatan ikatannya anakku atau kekuatan interaksi. Tadi yang paling besar siapa? Yes, yang besar adalah ikatan hidrogen. Setelah ikatan hidrogen, yes, dipol. Kemudian dipol terinduksi ya. Sorry. Ini ibu nyebutnya gini aja ya. Nah, gaya terinduksi itu kan bisa dua ya. Nah, jadi ini interaksi dipol terinduksi gitu ya. Nah, karena dipol terinduksi kan nanti ada dua jenis. Dipol terinduksi ion atau dipol terinduksi dipol. Kira-kira kuatan yang mana? Yang ion. Ya, dipol terinduksi ion itu lebih kuat daripada dipol terinduksi dipol. Nah, baru yang paling rendah itu adalah gaya dispersi atau dispersi London ya. Ini kekuatannya kalau Ibu urutkan gini. Nah, artinya, Nak, kalau kita suruh meramalkan mana yang titik didihnya paling tinggi, lihat kekuatan interaksinya. Iki HBr hanya punya gaya dipol-dipol. CH4 punya gaya dispersi London. Dipol-dipol sama dispersi London. Mana yang gayanya atau interaksinya lebih kuat? Yes. Ya, jadi kalau diramalkan HBr akan memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan CH4. Bu, tapi kalau sama-sama polar. Ya. Misalnya SO2 sama HBr, sama-sama dipol-dipol kan? Nah, baru kamu lihat dari berat molekulnya. Kayak tadi yang sama-sama nonpolar, kita pada akhirnya mengurutkan berdasarkan berat molekul. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Tidak? Ya udah. Istirahat dulu. Kalau istirahat dulu nanti selesai dong ininya ya. Masih panjang juga nih ceritanya. Kita baru sampai gaya antar molekul. Habis ini ada kuliah lagi. Apa kuliah apa? Oke, ya udah aku tidak akan molor deh kalau gitu, tetapi mungkin aku minta tolong sama kalian sisa materinya itu nanti kita akan ngomongin tentang larutan. Ya. Larutan itu apa sih? Larutan? Jal, kamu punya larutan gula, berarti ada apanya? Ada gula, ada air, ada pelarut, ada terlarut gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar kalau suatu larutan kan itu pasti punya satuan konsentrasi, masih ingat nggak? Ada molaritas, ada molalitas, ada fraksi mol. Nah, karena hari ini Bu Ayu belum sampai situ menjelaskannya, mungkin aku akan membuatkan video ya. Jadi nanti silakan kalian tonton untuk yang di Zoom juga ya. Nanti Ibu kasih linknya. Kemudian kamu coba memahami ya. Jadi maksud Ibu Ayu gini loh, minggu depan akan Ibu jelaskan tapi biar
nggak kosong-kosong banget gitu loh. Jadi biar materinya nggak terlalu ketinggalan gitu ya. Nah, jadi nanti kita coba akan belajar tentang satuan konsentrasi gitu ya, tetapi melalui video yang Ibu buatkan buat kalian ya. Karena ini kalau Ibu terabas nanti kamu kuliah bahasa Inggrisnya terlambat ya. Di mana kuliah bahasa Inggrisnya? Oh, online. Oke. Kalau bahasa Inggris terus apa PKS gitu online masih? Oh, PKN. Oh, karena praktek ya. Apa aja yang online ininya? Oh, LHS. Ya, ya, ya. Oke lah. Ya wis. Yang di Zoom ada pertanyaan nggak, anakku? Oke, nah nih untuk yang di Zoom, saya persilakan untuk presensinya karena saya tadi nggak menyebarkan barcode ya. Anakku yang di Zoom, silakan kalian ketikkan nama underscore name untuk presensi kalian di kolom chat ya. Oke, nama underscore name di kolom chatnya. Bisa ya? Bisa? Bisa menuliskan di kolom chat nggak? Oke. Sip ya? Oke. Karena sekarang sudah jam 14.38, 2 menit ini masih ada, ikhlas? Ya Allah kata dia gitu ya. Dah, berarti hari ini kita belajarnya sampai sini. PPT-nya nanti Ibu share ya, share. Ibu share di grup WA ya. Terus perlu nggak rekaman Zoom-nya? Ya udah, kalau mau mendengarkan lagi nanti rekaman Zoom-nya juga Ibu share ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Maaf kalau tadi di awal-awal sedikit ada trouble ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bisa terserap dengan baik. Oke. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Oke, kita ketemu minggu depan berarti untuk kalian yang kelas online ya. Oke, thank you ya untuk hari ini. Yang di Zoom juga terima kasih. Bu Ayu akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kasih Bu. Ibu dari Rehan. Boleh. Keluar. Silakan, boleh kok. Suruh absen.